Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas materi tentang isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang 5 pembagian isim yang harus diketahui oleh para pemula, yaitu isim dilihat berdasarkan jenis, berdasarkan jumlah, berdasarkan keumuman atau khususan makna, kemudian berdasarkan berubah atau tidak, dan selanjutnya yang kelima berdasarkan harokat tanwin. Nah, isim jika dilihat dari harokat tanwinnya itu terbagi menjadi dua, ada isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Hukum awalnya semua isim itu berharokat tanwin pada huruf akhirnya sampai adanya sebab-sebab yang membuat harokat tanwinnya hilang. Contohnya babun, kurrasatun, maktabun, kitabun, madrasatun, dan lain sebagainya. Semuanya berharokat tanwin ya, kecuali sampai ada sebab-sebab yang membuat tanwinnya hilang, yaitu ketika mendapatkan tambahan alif dan lam atau isim tersebut disandarkan atau biasa disebut diidhofahkan. Nah, sebab-sebab inilah yang menyebabkan isim yang awalnya berharokat tanwin menjadi tidak bertanwin lagi. Adapun contoh untuk kondisi yang pertama yaitu ketika isimnya mendapatkan tambahan alif lam, yaitu kata qalamun pada awalnya harokat akhirnya pada huruf mimnya itu adalah dhammah tanwin. Akan tetapi setelah mendapatkan tambahan al, maka tidak dibaca al-qalamun tetapi menjadi al-qalamu. Dhammah tanwinnya berganti dengan dhammah. Contoh selanjutnya kata baitun. Harokat di huruf akhirnya dhammah tanwin ya. Tetapi ketika mendapatkan tambahan al, maka tidak dibaca al-baitun akan tetapi menjadi al-baitu. Harokat akhirnya dengan dhammah, bukan tanwin. Penyebab yang kedua yaitu isimnya diidhofahkan. Contohnya kata kitabun diidhofahkan, maka berubah menjadi kitabu zaidin. Harokat pada huruf ba-nya tidak lagi dhammah tain akan tetapi menjadi dhammah. Jadi kata kitabun ketika berdiri sendiri tanpa tambahan al dan juga tanpa diidhofahkan, maka wajib berharokat tanwin. Tidak boleh hanya dengan dhammah saja. Nah, jenis isim yang bertanwin ini disebut dengan isim munsharif dan rata-rata semua isim itu berharokat tanwin ya, maka masuk dalam kategori isim munsharif. Contohnya seperti maktabun, masjidun, baitun, qalamun, dan seterusnya. Namun ada beberapa isim yang memang tidak boleh berharokat tanwin meskipun dia berdiri sendiri. Nah, isim yang jenis ini merupakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ini selain tidak boleh berharokat tanwin, juga tidak boleh berharokat kasroh. Lalu sebenarnya isim apa saja sih yang masuk dalam kategori isim ghairu munsharif? Isim-isim yang masuk dalam kategori isim ghairu munsharif adalah yang pertama, nama wanita. Nama wanita seperti Zainabu, Fatimatu, Maryamu, dan seterusnya. Semua nama wanita itu tidak boleh berharokat tanwin kecuali untuk nama wanita yang terdiri dari 3 huruf dan huruf tengahnya berharokat sukun. Contohnya Hindun, karena Hindun ini merupakan isim munsharif yang boleh berharokat tanwin. Selanjutnya, nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbuthoh. Nama laki-laki yang diakhiri dengan ta marbuthoh tidak menggunakan tanwin. Contohnya seperti Musailamah, Usamah, Muawiyah, dan seterusnya.
Selanjutnya seluruh nama non-Arab termasuk dalam kategori isim ghairu munsharif. Contohnya nama-nama nabi seperti Ismail, Ibrahim, Yakub, Ishak. Kecuali untuk nama-nama non-Arab yang berjumlah 3 huruf seperti Nuh, Lut, itu termasuk dalam kategori isim munsharif. Kemudian selanjutnya seluruh nama yang diakhiri dengan alif dan nun seperti Adnanu, Usmanu, Sulaimanu. Itu semua tidak boleh menggunakan harokat tanwin. Kemudian seluruh nama yang mengikuti wazan fi'il seperti Ahmadu, Yazidu, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu seperti nama Umaru, tidak menggunakan harokat tanwin ya. Kemudian seluruh kata sifat yang mengikuti wazan fa'lanun juga tidak boleh menggunakan harokat tanwin seperti jau'anu, atsyanu, juga ghadbanu. Baik, kita lanjutkan yaitu seluruh kata yang mengikuti wazan af'alu meliputi nama-nama warna juga isim tafdil. Seperti nama-nama warna ada abyadu, asfaru, aswadu, ahdaru, ahmaru, juga azraku. Sedangkan isim tafdil seperti akbaru, ab'adu, juga ahsanu, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu seluruh kata yang mengikuti pola sigot muntahal jumu, yaitu bentuk jamak dengan pola-pola yang khas seperti pola sigot afa'ilu, fawa'ilu, mafa'ilu, dan seterusnya. Contohnya kata madarisu dan rasailu. Baik, selanjutnya yaitu seluruh kata yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah dan mamdudah, tidak menggunakan harokat tanwin. Contohnya seperti hadra'u yang artinya hijau. Alif ta'nis ini merupakan ciri dari mu'annas, baik itu alif ta'nis maksurah ataupun mamdudah. Dalam contoh ini adalah alif ta'nis mamdudah. Ini merupakan bentuk mu'annasnya, maka bentuk mudzakarnya adalah akhdaru. Contoh kata lain yang diakhiri dengan alif ta'nis mamdudah yaitu hamra'u yang artinya merah, kemudian sauda'u artinya hitam, kemudian zarqa'u yang artinya biru. Contoh kata yang diakhiri dengan alif ta'nis maksurah seperti Salma, nama perempuan ya. Kemudian jau'a artinya lapar, kemudian atsya yang artinya haus, dan seterusnya. Ada catatan penting yang perlu diingat, yaitu berdasarkan hukum asalnya isim ghairu munsharif itu ketika majrur tandanya adalah fathah. Akan tetapi ada beberapa kondisi yang membuat tanda majrur untuk isim ghairu munsharif itu boleh berharokat kasroh, yaitu kondisi yang pertama ketika mendapat tambahan alif lam, atau ketika menjadi mudhof baru boleh berharokat kasroh. Contohnya pada kalimat fil masajidi yang artinya di dalam masjid-masjid. Fi di sini merupakan huruf jar yang membuat kata sesudahnya menjadi majrur. Nah, di sini ada imbuhan al sebelum kata masajid, maka menyebabkan harokat akhirnya bisa berharokat kasroh.
Baiklah, demikianlah materi kita pada video kali ini. Semoga bisa difahami dan semoga bisa bermanfaat. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.